Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman. Di tengah jalan di kota Jakarta, saya melihat bajai melintasi jalanan. Ada sebuah tulisan yang membuat saya harus tersenyum, karena di belakang bajai itu ada tertulisan korban fitnah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melihat tulisan itu saya harus tersenyum sendiri, karena saya pikir, wah, pasti ada sebuah pengalaman yang terjadi dalam kehidupannya sampai ia akhirnya memilih menjadi seorang supir bajai. Dan pengalaman ini pasti pengalaman pahit, dan pengalaman pahit ini pasti ada hubungannya dengan fitnah. Dan karena fitnah dia sekarang menarik bajai. Mungkin keadaannya dulu lebih baik, mungkin keadaan dulu lebih menyenangkan, mungkin keadaan dulu lebih pasti buat dia. Tapi kemudian situasi telah menjadi begitu sukar karena dia mengalami fitnah, sehingga akhirnya dia menjadi seorang supir bajai. Kalimat itu membuat saya tersenyum, tapi sekaligus kalimat itu membuat saya berpikir, sedih sekali pengalaman orang ini. Pasti ada hal-hal yang buruk yang terjadi karena fitnah. Tapi harus saya akui bahwa memang dunia ini adalah dunia pemfitnah. Kenapa saya bilang dunia ini dunia pemfitnah? Karena di mana-mana jika ada orang sukses, di mana ada orang maju, di mana ada orang bahagia, di mana ada orang mendapat keuntungan, pasti fitnahan akan menghujaninya bertubi-tubi. Nah, itu sebabnya kalau saudara adalah orang-orang yang berhasil hari-hari ini, saudara adalah orang-orang yang merebut kebahagiaan hari-hari ini, saudara adalah orang yang merasa beruntung dengan berbagai keuntungan yang saudara miliki, sebagai hamba Allah, saya harus ingatkan buat saudara, hati-hatilah menghadapi fitnah. Karena akan ada banyak orang iri terhadap saudara, ada banyak orang ingin melihat saudara jatuh. Tetapi selama engkau menjaga hatimu rendah di hadapan Tuhan, selama engkau tetap teguh atas segala perkara dan menyadari Tuhan semuanya ini kan karena Tuhan, hadapi fitnah dengan tersenyum. Kekuatan, damai, sukacita Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan firman Tuhan agar kita tetap tegak berdiri menghadapi tantangan zaman ini dan berjalan dengan sukacita, karena kita tahu kekuatan kita adalah di dalam Kristus. Program kita sedang membahas tentang sebuah judul, Mereka Mabuk oleh Anggur Manis. Nah, judul ini menarik. Judul Mereka Mabuk oleh Anggur Manis. Kenapa? Karena kalimat ini adalah sebetulnya sebuah sindiran, sebuah fitnahan dari orang-orang asing yang mendengar murid-murid Tuhan, rasul-rasul Allah bernubuat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbicara dalam bahasa baru. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai langsung berkata, mereka menghakimi, mereka memfitnah, mereka berkata, mereka itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mabuk oleh anggur manis. Nah, itu akan kita pelajari bersama dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, saudara-saudara dapat mengambil Alkitab saudara. Saya beri kesempatan untuk itu. Sudah dapat mengambil Alkitab saudara. Lalu kita belajar bersama-sama, atau mungkin saudara-saudara yang terbiasa mencatat, ambil alat tulis saudara, ambil catatan saudara, dan kita akan sama-sama pelajari Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta atau hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, nah ini bicara tentang murid-murid yang bersama-sama dengan Maria ibu Yesus ini sedang berdoa. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka sedang berbicara dalam bahasa roh. Tapi apa yang terjadi? Bahasa roh mereka, ini bahasa roh yang sangat berbeda. Karena kalau kita pelajari dalam Alkitab, ada dua jenis bahasa roh. Bahasa roh yang pertama adalah yang terjadi di kisah Hari Raya Pantekosta ini, di mana mereka berbicara dalam bahasa yang mereka tidak tahu, tapi orang lain tahu. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Korintus, Paulus bilang, ketika aku berbicara dalam bahasa roh, maka tidak ada seorang pun yang akan mengerti, hanya Bapa di sorga yang mengerti. Berarti dari sini kita bisa lihat, ada bahasa roh yang saya tidak mengerti, tapi orang lain yang mendengarnya mengerti. Karena Tuhan ada pesan-pesan khusus, itu namanya bahasa nubuat, bahwa ada pesan-pesan Tuhan khusus yang mau disampaikan kepada pendengar. Tetapi ada bahasa roh lain yang disebut sebagai bahasa doa, yaitu saya tidak mengerti, orang lain tidak mengerti, karena memang roh saya sedang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi apa yang terjadi? Mereka mengerti, tapi karena mereka tahu mereka yang berbicara tidak mengerti, mereka langsung berkata, sebetulnya ini bukan apa-apa, mereka sedang mabuk aja oleh anggur manis. Mereka ngomong sembarangan dan tiba-tiba kita mengerti bahasa itu. Nah, tapi sebetulnya saudara-saudara, ini yang saya mau nyatakan buat saudara-saudara, bahwa setan memang tidak senang jika kita tuh lebih dalam Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa mereka sekarang bukan hanya mengiring Tuhan, tapi sekarang mereka hidup di dalam Tuhan, karena Roh Kudus sekarang ada di dalam mereka. Nah, apa yang terjadi? Orang bilang, gak bisa kekristenan begitu. Nah, ini, setan memang gak senang jika kita lebih dalam Tuhan. Makanya dia akan selalu buat persoalan, agar kemudian kita kecewa. Saudara bisa bayangin gak? Sebagian mereka akan berkata, loh, kok kita malah dekat dengan Tuhan, malah dianggap kita mabuk? Oh, jangan-jangan ini bukan Tuhan nih. Jangan-jangan sesat nih. Dan sebagian orang juga mungkin mulai berkata begitu. Itu sesat begitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa makin sudah dalam Tuhan, makin ada banyak fitnahan, makin ada banyak sindiran, makin akan banyak tekanan yang sudah terima. Kenapa? Karena pada dasarnya setan tuh gak seneng jika kita tuh lebih dalam dengan Tuhan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu kenapa sih gitu? Kok orang yang makin dalam Tuhan seringkali itu jadi bahan ejekan orang, bahan fitnahan orang, bahan sindiran orang. Dulu waktu saya ke gereja cuman sebulan sekali, atau mungkin hanya Natal atau Paskah gitu, semua oke tuh. Sekarang kalau saya mulai lebih dekat dengan Tuhan, kalau saya senang, saya bilang aduh puji Tuhan, haleluya, orang mulai bilang fanatik, kok gitu sih, kekristenannya terlalu gimana gitu ya kan. Waktu saya mulai ngelepas rokok gitu, waktu saya mulai gak ke diskotik lagi gitu, kok teman-teman ngetawain saya sih, malah dibilang kok aneh. Waktu saya udah gak pakai rok mini lagi, waktu saya gak pakai baju tembus pandang, gak pakai baju yang aneh-aneh gitu, loh kok saya justru malah diketawain, kok lucu ya kekristenannya, kok fanatik banget ya, kok kekristenannya sok suci banget ya gitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sederhana, kenapa sih orang yang tuh makin dalam dekat dengan Tuhan seringkali jadi bahan ejekan gitu? Saya jumpai ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena cara kerja Allah berbeda dengan cara kerja manusia. Orang ingin kekristenan yang datar-datar aja gitu. Orang tuh anggap, oke, kalau kamu Kristen lalu ya hidup dalam dosa, sekali-sekali jatuh bangun gitu, lalu ke gerejanya juga kalau ingat, kalau sempet gitu. Nah, kita nggak akan ada masalah. Kenapa? Karena Alkitab udah bilang, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita sudah jadi pengikutnya, kita ikut-ikut dunia,
setan gak akan ganggu kita lagi. Setan justru rangkul kita lebih dalam. Tapi waktu kita mulai melawan dia, kita mulai hidup dalam kebenaran, kita mulai dipenuhi Roh Kudus, kita mulai lebih dekat sama Tuhan, ngerti apa artinya kesucian, ngerti apa artinya kebenaran. Oh, setan akan buat saudara supaya kecewa. Nah, kadang-kala masalah persoalan udah gak bisa buat kita kecewa. Apa yang dia buat? Dia kirim orang-orang di sekitar kita untuk menyingkirkan kita. Sehingga akhirnya kita ngerasa sendiri, kita merasa, jangan-jangan saya salah ya. Kenapa? Karena semua orang, loh, yang Kristen juga kok kadang-kala menertawakan saya. Lu kok Kristen aja pakai nggak boleh ngerokok segala, pendeta gua ngerokok, malah istrinya juga ngerokok kok nggak apa-apa kok, anaknya aja juga dia ngerokok nggak apa-apa. Nah lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jadi sini yang saya mau ingatkan, cara kerja Allah berbeda dengan cara kerja manusia. Kita nggak bisa haruskan Allah bekerja seperti apa yang kita mau. Tuhan harus bekerja begini, Tuhan harus bekerja begini. Dan kalau Tuhan bekerja berbeda lalu kita bilang, itu fanatik, itu terlalu aneh-aneh. Tidak. Kita mulai lebih dalam dengan Tuhan, kita mulai ngalamin. Loh, kenapa dia kok doa sekarang nangis? Kok dia doa bisa setengah jam, 1 jam itu? Bikin apa dia dalam doanya? Kok dia sekarang apa-apa haleluya, puji Tuhan. Nah ini yang saya bilang, cara kerja Allah berbeda dengan cara kerja manusia. Sebagai hamba Allah saya mau tekankan, ayo mari ikut gelombang kerja Allah. Ikuti cara kerja Allah, setia, taat, apapun yang terjadi. Udah deh, pokoknya kita maju aja. Kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Yang kedua, cara kerja Allah berbeda untuk tiap-tiap orang. Nah ini yang kadang-kala kita tuh gak bisa terima perbedaan itu. Ada orang-orang yang memang dijamah Tuhannya dengan cara biasa-biasa. Tapi ada orang yang dijamah Tuhannya misalnya mimpi ketemu Tuhan, atau dibawa Tuhan ke sorga, atau dibawa Tuhan untuk masuk ke satu tempat yang indah gitu. Lalu Tuhan mulai ingatkan dia bahwa aku Tuhan yang menyelamatkan engkau. Lalu dia mulai bersaksi, aduh saya ketemu Tuhan. Orang bilang, aneh nih orang, apa sih ketemu Tuhan. Nah ini yang saya mau tekankan di sini, letak perbedaannya bahwa cara kerja Allah berbeda dengan tiap-tiap orang, tetapi masing-masing Allah bekerjanya spesifik gitu. Nah di sini kita perlu bersyukur. Jadi ingat ya, yang pertama cara kerja Allah berbeda dengan cara kerja manusia. Yang kedua cara kerja Allah berbeda untuk tiap-tiap orang. Dan yang ketiga cara kerja Allah tidak dapat diatur sesuai dengan keinginan atau kebudayaan setempat manusia. Jadi loh kita biasanya begini kok, kita nggak biasa yang begitu-begitu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita yang harus tunduk pada Allah. Kita yang harus bilang, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka yang sakit, buat setiap mereka yang berbeban berat, untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami. Secara khusus mereka yang sedang menghadapi fitnah, mereka yang sedang menghadapi ejekan orang, sindiran orang, tekanan orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, zaman Tuhan menjamah, sehingga kami boleh bangkit beriman, percaya, melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman, percaya, berharap, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut.